Saya waktu itu bicara, silakan statement saya dilihat. Bahwa kita perlu 150 pemain untuk membangun yang namanya tim nasional. Yaitu 2x11 yang sama kualitasnya di senior. Ya, di U23 mungkin 3x11. Di U20 4x11, di U17 5x11. Kalau kita punya 150 ini, baru kita akan sustain kayak Jepang. Karena saya melihat bahwa pembinaan di Jepang, di Belanda itu punya nilai sendiri buat saya. Ya, tetapi juga kita bisa lihat bagaimana negara seperti Prancis dan Maroko yang banyak melakukan penarikan diaspora. Kita lihat ya, pemain Prancis itu namanya bukan Prancis semua sekarang. Ya. Nah, jadi 2 atau 3 metode yang ada ini ya saya buka. Dan itu yang menjadi tentu agenda reform untuk daripada PSSI. Jadi kita perlu 150 pemain. Juga seperti yang kita ikuti perkembangan di media digital dan juga tentunya di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, bahwa kemungkinan PSSI akan menambah pemain keturunan Indonesia pada awal tahun depan, tapi untuk sementara ini mereka ingin fokus dengan Ole Romeni. Tapi kira-kira di sektor mana yang perlu ada penambahan pemain? Nah, banyak yang menginginkan kalau bisa tambah lagi tuh striker, tapi kan susah ya mencari striker murni ya. Ada juga yang mengatakan tambah lagi tuh pemain di sektor sayap, ya sudah kebanyakan kalau menurut saya. Nggak semudah itu, ya kan, seperti yang Ketua Umum kita Pak Erick Thohir mengatakan bahwa tidak semudah itu untuk Empat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Setelah Ole Romeni, satu nama sudah mengantre. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker timnas Indonesia, Ole Romeni. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama timnas Indonesia. Dengan menyisakan 5 pertandingan lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick Thohir dilansir Instagram. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole Romeni yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, pungkasnya. Memang gembar-gembor kabar naturalisasi Ole Romeni bukanlah barang baru. Pemain keturunan Medan telah dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak awal menempuh karir di FC Utrecht. Namun kala itu Ole Romeni masih ingin fokus kepada karir klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya Ole Romeni tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Diperkirakan Ole Romeni akan hadir di laga timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling masuk akal striker 24 tahun itu akan tersedia saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dan menjamu Arab Saudi, Maret tahun 2025. Sejalan dengan itu, timnas Indonesia juga membutuhkan poin maksimal setelah terjebak di dasar grup C. Ole Romeni sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Striker keturunan Medan telah berkarir sejak musim 2020-21 dan mengoleksi total 12 gol di kasta utama negara kincir angin. Selain itu, kepastian Ole Romeni juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Yap, sebelum ini Erick Thohir juga telah bertemu dengan 2 calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Evans. Nantinya para pemain akan memperkuat U20 sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior.